Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah Ramadan dengan NIM 1212282. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial sederhana bagaimana cara untuk membuat sebuah rancangan jaringan LAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer atau aplikasi yang biasa digunakan untuk simulasi jaringan atau network simulasi atau network simulator. Nah, bersamaan dengan itu, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah koneksi wireless untuk rancangan jaringan LAN yang telah kita buat nantinya. Nah, baik, kita langsung mulai saja. Pertama-tama, kita perlu menyediakan sebuah skema atau desain topologi yang akan kita bangun dan rancang nantinya di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Bisa saja skema atau desain topologinya seperti ini. Yang pertama, kita memerlukan ISP, kemudian kita memerlukan router, lalu kita memerlukan host sebanyak 10 komputer, dan kita memerlukan satu buah access point, dan juga nantinya kita akan menampilkan keseluruhan IP address dari masing-masing atau tiap-tiap perangkat ini. Oke, kita sudah mengetahui skemanya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, pertama ini kita membutuhkan ISP. Nah, ISP atau Internet Service Provider ini yang menyediakan koneksi internet untuk jaringan lokal. Nah, oleh karenanya di dalam simulasi Cisco Packet Tracer ini, kita dapat menyederhanakannya dengan menggunakan router sebagai representasi dari ISP. Jadi kita ke bagian yang ini, kemudian saya pilih yang 1911 ini untuk ISP-nya. Kita ganti namanya, kemudian saya tambah satu untuk router utama. Oh ya, untuk membedakannya ini kita blok saja, terus kita klik ini, kemudian kita ganti namanya menjadi ISP. Setelah itu kita memerlukan wireless device-nya, di mana kita menggunakan access point PT. Kemudian kita membutuhkan end device PC-nya itu sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti ini. Sekarang kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu menghubungkan ke setiap perangkat dengan media transmisi, yakni berupa kabel. Kita menggunakan kabel router ini untuk menghubungkan ISP dan router utamanya. Kita pilih yang node/node ini, kemudian ini juga. Selanjutnya, untuk menghubungkan router utama dengan access point, kita menggunakan kabel yang ini. Oke, setelah kita menghubungkan ini, sekarang untuk si access point itu nanti kita akan hubungkan dengan tiap-tiap host atau komputer ini, namun tidak dengan menggunakan media transmisi berupa kabel. Nah, kita hubungkan ini nantinya access point ke setiap komputer ini dengan menggunakan koneksi wireless. Oleh karena itu, sekarang kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Nanti setelah konfigurasi, barulah kita mulai untuk menghubungkan tiap-tiap komputer ini ke access point. Untuk lebih memudahkan, kita berikan penanda yang mana nantinya penanda itu kita setkan dengan sebuah IP. Nah, IP itu akan kita gunakan nanti untuk melakukan konfigurasi, agar konfigurasi kita tidak terdapat kesalahan. Ya, kita langsung pergi ke flash node-nya. Klik di sini, misalnya di sini 192.168.1.1. Kemudian di sini lagi kita masukkan
Oke, seperti ini tinggal kita rapikan. Nah, seperti ini sudah rapi. Kita masuk ke ISP-nya. Kita pilih config. Kita masukin ini. Terus IP address-nya kita, port statusnya kita aktifkan dulu. Kemudian IP address-nya kita masukkan yang tadi kita tulis. Kemudian untuk subnet pastinya itu tinggal kita klik saja dan akan muncul otomatis. Oke, kita close, kita kembali, kemudian kita masuk ke router utamanya. Kita klik config, pilih yang ini, kemudian kita aktifkan port statusnya, kemudian kita masukkan yang kedua tadi. Seperti ini, kemudian kita pilih lagi ini untuk kita masukkan IP address yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke CLI, kita ketik IP DHCP port S1, kita enter. Terus lagi default router, kita masukkan IP address yang tadi, yang terakhir 192.168.2.254. Yang kita enter, kita ketik lagi net spasi 192.168.2.0. Kemudian kita spasi, kita ketik 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita masukkan DNS servernya, kita spasi 0.0.0.0, kita enter lagi, kemudian kita exit, kita enter, dan terakhir kita masukkan IP route. Spasi 192.168. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita close. Oke, setelah ini kita coba sambungkan PC1 ini dengan access point. Pertama ini kita klik tombol ini ya, kemudian kita buang yang ini, kita masukkan yang PT host NM1E, kemudian kita nyalakan kembali, kita masuk config wireless. Oh ya, sebelumnya saya di access point ini kita config port 1, terus untuk SSID nya kita ganti namanya, misalnya Madan, terus saya ingin mempunyai pakai sandi. Nah, sandinya itu kita masukkan sebanyak 8 karakter. Oke, seperti ini. Kemudian saya close. Kemudian saya coba menyambungkan PC1 dan ke access point. Pertama kita masuk ke physical, terus ini kita matikan tombolnya. Sudah terganti tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke config wireless, kita masukkan nama yang tadi,
kemudian masukkan paspornya seperti ini. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kemudian di sini akan membuat secara otomatis. Nah, bisa kita lihat IP address-nya sudah disetkan atau diaturkan secara otomatis, yang dimana IP address-nya ini 192.168.2.1. dari si gateway-nya 192.168.2.254. kemudian subnet masknya ini juga, dan juga ini servernya. Kemudian kita tinggal lakukan hal yang sama kepada PC yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkoneksikan dan membuat semua ini menjadi terhubung dengan baik dan benar. Oke, bisa kita lihat IP-nya biar lebih memudahkan dan memperindah ini. Kita tampilkan saja IP-nya. Berarti kita mulai dari sini, kita klik ini, kemudian kita tulis 192.168. Oke, seperti ini. Kita beri nama kerjaan lain supaya Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita mungkin bisa lakukan pengetesan atau pengujian biar lebih meyakinkan kita apakah tiap-tiap perangkat ini sudah saling terhubung atau terkoneksi dengan baik. Untuk pengujiannya singkat saja, kita langsung ke pesan ini. Ini saya klik dari sini, kita kirim pesan ke PC yang ke-10. Kemudian kita lihat, maka di sini statusnya yaitu successful, artinya di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi, misalnya dari PC ke-9 ini ke yang ketiga, maka di sini tampil yaitu successful, artinya sudah berhasil. Kita delete, kemudian kita tes untuk ngetes router ke ISP-nya apakah berhasil atau tidak. Coba kita delete, kita ulang, kemudian kita klik ISP. Nah, maka di sini tampil status yaitu successful. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.